Ada sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, hadis ini yang terjemahannya demikian. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada putri tercintanya, "Demi Allah, dengan nyawaku yang berada di tangannya, sesungguhnya Al-Mahdi, umat ini adalah orang yang berasal dari keturunan Hasanain." Pernah mendengar Hasanain? Dari Hasan dan Husain. Nah, terjawab. Berarti khusus Al-Mahdi ini harus ada darahnya dari keduanya. Nah, ini jelas banget ya. Hasanain. Jadi selama ini kita berdiskusi dari Hasan, dari Husain. Ternyata hadis ini harus dari kedua-duanya. Mungkin itu ciri khas Al-Mahdi. Insya Allah begini. Waktu terakhir saya dari Pakistan. Mungkin waktu itu Muhammad Qasim belum berhasil meminta atau mungkin baru meminta buku surat nasabnya. Itu setelah kami rombongan Gajah keluar dari Pakistan ya, kembali ke Indonesia. Nah, alhamdulillah saudara kita dari Amerika, Brother Syed Ali, kan masih di sana ya. Terakhir dia pergi dari Pakistan itu. Maksudnya orang-orang dari luar negara lain yang tinggal di Pakistan waktu itu ya. Nah, mungkin setelah kami berangkat, baru Muhammad Qasim mendapatkan buku dari keluarga besarnya. Ya. Nah, ternyata Masya Allah, Syekh Ali mengatakan melihat langsung buku surat nasab yang sudah lusuh, sudah tua. Oh kan, sudah tua. Bukan yang baru model made ini zaman kini, bukan. Tetapi yang sudah lusuh, sudah tua. Nah, di situ dia buka-buka, Masya Allah, Muhammad Qasim memiliki jalur kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan tegas. Artinya jelas, tidak samar-samar ya. Seperti sekarang nih yang ngaku-ngaku Habib kan, diperdebatkan. Insya Allah Muhammad Qasim pada saatnya, mungkin ya saatnya nanti akan menunjukkan satu kebenaran bahwa Muhammad Qasim keturunan dari Hasan dan Husain ya. Karena teks hadisnya demikian. Insya Allah nanti kita lihat sama-sama ya. Dia akan muncul. Nah, ini kemunculan sebagai mujadid. Jangan lupa kemunculan itu bisa berkali-kali ya. Al-Mahdi muncul di Madinah, muncul dari arah timur, muncul, nah ini lagi muncul sebagai mujadid. Ketika dunia telah dipenuhi dengan kerusuhan, dengan kekacauan, bisa dilihat kan hadisnya, Dedi? Ya. Dengan kerusuhan, nah ini ya, rekan sekalian di pemirsa di rumah, ini hadisnya ya. Kemudian pada saat kekacauan dan berbagai musibah yang terjadi secara beruntun dan kasat mata, artinya musibahnya kasat mata gitu, jelas bisa dilihat semua orang, semua dunia. Jalanan tidak aman lagi karena kerusuhan kan. Sebagian orang tega menyerang sebagian yang lain. Yang lebih besar tidak lagi menyayangi yang kecil, dan yang kecil tidak lagi menghormati yang besar. Artinya pejabat, petinggi tidak lagi menghormati orang kecil, demikian juga orang kecil tidak lagi menghormati. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim ada kepala negara yang akan dibunuh oleh rakyatnya. Tuh, ya. Artinya menunjukkan kebenaran ini mimpi. Teruskan hadis itu ya. Hadisnya masih panjang. Dalam kondisi seperti ini, Allah akan menampakkan seorang yang berasal
dari keturunan Hasan dan Husain. Tuh, Masya Allah. Ya, berarti ini mendobrak paradigma kita. Hadis ini mendobrak paradigma kita. Karena kita waktu itu berpendapat hanya dari Hasan. Orang Sunni Hasan, sedangkan orang Syiah dari Husain katanya kan. Nah ternyata dua-duanya keliru menafsirkan, dan ternyata ini dari hadis ini dari Hasan dan Husain, ya, gabungan dari itu semua. Dia akan menghancurkan pintu gerbang kesesatan. Dia juga akan membuka hati-hati umat manusia yang memahami kebenaran. Ya. Jadi membuka hati umat manusia yang selama ini ditutupi kebodohan sehingga mereka dapat memahami kebenaran. Di akhir zaman ia akan bangkit sebagaimana aku bangkit di awal zaman, sehingga bumi penuh dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Nuaim, ya. Nah, baik, kita akan bahas poin-poin hadis ini. Perhatikan dari awal. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang ada di musola Bukit Lebah ini, dan juga rekan-rekan yang ada dimanapun berada. Hadis ini benar-benar sudah dekat sekali terjadi. Pertama, lihat, ya, akan dipenuhi dengan kerusuhan. Kita tahu dari mubasyirat yang lain, ya, contoh, Indonesia ketika Pilpres selesai berlangsung, kemudian kita sudah tahu dari hasil mubasyirat Pak Prabowo yang akan menang, dan kelihatannya memang demikian trennya, karena dari hasil survei terakhir itu memang di atas terus unggul kan, ya. Kemudian, namun memerintah sebentar, Pak Prabowo itu akan jatuh. Berarti salah satunya adalah karena kerusuhan terjadi di mana-mana di Indonesia itu. Nah, berarti sudah dekat ini, hadis ini sudah akan terjadi. Kekacauan juga, termasuk di Pakistan juga, kerusuhan juga. Di dalam mimpi Muhammad Qasim akan segera mulai setelah pemilu ini ada kekacauan dan kerusuhan. Nah, minimal miniatur kecil ini kita sudah paham bahwa sudah dekat ini. Dan di situ kemunculannya, insya Allah dalam pengertian ini kemunculan sebagai mujadid. Bukan kemunculan awal ketika usia 40 tahun, ya. Ketika mulai menyampaikan mubasyiratnya, tetapi ini ketika sudah lahir menjadi mujadid. Tangannya sudah mulai bercahaya di dalam mimpi Muhammad Qasim. Pegang debu jadi emas sekarang, ya. Pokoknya doanya mulai terkabul lah, sebagainya. Nah, ini karena dia sudah menjabat pimpinan sebuah negeri, sehingga bisa berbuat. Sekarang ini kan apa daya, dia bukan siapa-siapa. Karena apapun, zaman baginda Nabi Muhammad SAW saja bisa berbuat ketika beliau dikasih kekuasaan jadi pemimpin di Mekah. Baru punya power untuk merubah segala sesuatu. Oke, jadi ini sudah dekat ini. Kerusuhan, kekacauan, dan berbagai musibah yang terjadi secara beruntun dan kasat mata. Salah satunya adalah gempa-gempa. Sudah terjadi kan? Silahkan rekan-rekan sekalian buka websitenya BMKG dan juga lembaga musibah di berbagai negara lain. Ternyata Masya Allah setiap menit terjadi ternyata gempa itu di berbagai belahan dunia yang merusak banyak keadaan masyarakat, ya, baik rumah rubuh, tanah longsor, dan kematian yang tidak sedikit di berbagai belahan dunia, ya. Berarti ini sudah terjadi ini. Jalanan nanti tidak akan aman lagi. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika menemukan ini,
semuanya solusinya adalah ujlah. Sudah tidak aman. Ya, sebagian orang tega menyerang sebagian yang lain. Nah, ini fitnah al-Harts ini. Kan begitu. Di dalam hadis fitnah al-Harts yang sudah kita bahas, orang menyerang dengan orang lain, ya. Bahkan keluarganya, pamannya, tetangganya saling bunuh-bunuhan tuh. Kenapa? Karena lapar, perut lapar, ya. Yang namanya kerusuhan mungkin tidak usah katakanlah menghadapi musim kekeringan, ya. Anggap sajalah musim kekeringan nanti misalnya. Dengan kerusuhan saja pasti distribusi pangan terganggu, ya kan? Oh, apalagi perang dunia ketiga terjadi. Insya Allah dimulai tahun ini. Wallahu alam bulannya apa? Mungkin paling cepat-cepat juga Maret barangkali, ya. Ya anggap sajalah pertengahan tahun ini. Anggap saja benarlah Maret. Maka yang akan kena dampak jika terjadi malhamah kubro adalah distribusi pangan. Karena Indonesia masih sangat tergantung impor. Banyak bahan-bahan pangan yang tergantung impor, ya. Nah, berarti sebagian orang tega menyerang sebagian yang lainnya. Itu kaitan dengan fitnah al-Harts, ya. Otomatislah kalau di Indonesia saja ada kerusuhan, maka jalanan mungkin tidak bisa dilalui mobil pengangkut sayuran dan sebagainya, sehingga tertahan distribusinya. Kemungkinan akan terjadi truk dibegal atau apa, kalau ada distribusi makanan itu apa? Dijarah. Iya, bisa jadi terganggu lah distribusi banyak macam-macam, ya, dijarah. Oke. Orang besar tidak lagi menyayangi orang kecil, dan orang kecil tidak lagi menghormati yang besar. Nah, ini sama dengan mimpi Muammar Qasim bahwa akan ada bahkan pemimpin pemerintah entah di negara mana akan dibunuh rakyatnya, ya. Dibunuh rakyatnya. Mungkin diserang istananya barangkali, ya. Kemudian dilemparin batu, wah, digebugin, macam-macam lah, ya. Nah, ini akan terjadi nih, menghormati, ya. Dalam kondisi ini, Allah akan menampakkan seorang yang berasal dari keturunan Hasan dan Husain. Ya. Kemudian dia akan menghancurkan pintu gerbang kesesatan. Nah, persis, ya. Masya Allah. Muhammad Qasim itu misi pertamanya, dan itu misi utamanya, dan itu hanya Allah silakan kamu bicara tentang syirik saja. Belum bicara syariat, baru bicara nasihat saja. Menghancurkan gerbang kesesatan. Ya, kita harus akuilah. Sudah, akui saja kita semua kesesatan ada di mana-mana. Hampir tidak ada jengkal di bumi Indonesia ini kecuali banyak kesesatan. Misalkan syirik. Ya kita tahu, sama-sama tahu. Pasang baliho di jalanan itu bagian dari syirik. Jelas sekali, kan? Ia juga akan membuka hati-hati umat manusia yang selama ini ditutupi kebodohan. Nah, kita ini, kita bodoh agama bukan? Bodoh agama, saya juga mohon maaf, saya akui bodoh agama. Ya, umat Islam biasa. Ya, sekedar sholat saja. Kita tidak mendalami Quran. Mungkin baca Quran juga barangkali setahun sekali, barangkali, ya. Masya Allah. Akhirnya kita ingat kepada sebuah hadis bahwa agama Islam di akhir zaman akan ditegakkan oleh orang fajar, orang berdosa. Tuh, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah kita jadi orang fajir, ya, pendosa. Alhamdulillah kita bukan ulama ini. Karena ulama sudah jelas dalam hadis yang lain, seburuk-buruknya makhluk di kolong langit itu, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi Muhammad Qasim ini akan membuka hati umat yang selama ini ditutupi kebodohan. Saya dulu masih pajang foto itu, ya. Ketika 6 bulan mungkin sudah membaca mimpi Muhammad Qasim, saya masih pajang foto itu. Walaupun ini benar nggak sih gitu. Setelah 6 bulan kemudian baru saya total, waduh, ini serius sebenarnya. Benar nih, saya baca ulang, saya baca ulang hadisnya, benar ini.
Nah, ya, sehingga akhirnya saya benar-benar baru turunkan. Jadi saya tuh diturunkan foto itu 6 bulan setelah baca-baca mimpi Muhammad Qasim. Perlu proses juga, ya. Di akhir zaman ia akan bangkit sebagaimana aku bangkit di awal zaman. Tuh. Baik. Sehingga bumi penuh dengan keadilan dan sebagaimana bumi juga telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis ini menggambarkan benar-benar saat ini sudah akan segera terjadi. Ya. Dan sudah banyak yang terjadi dalam hadis ini. Jelas sekali kan? Penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesirikan, penuh dengan segala macam. Bahkan di dalam Muhammad Qasim, kesirikan sekarang lebih kompleks daripada kesirikan yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada baliho kan? Zaman Nabi Muhammad tidak ada emoji. Zaman Nabi Muhammad mungkin tidak ada barang-barang yang seperti sekarang ini. Ya, di bungkus-bungkusan jajanan, bungkus-bungkusan makanan, itu ada gambar manusianya, ada gambar makhluk hidup. Lebih kompleks. Luar biasa. Saya ketika membaca hadis ini merasa tersentak. Apalagi saya sudah kenal baik dengan Muhammad Qasim. Jadi ini sebetulnya Qasim banget, ya, insya Allah Muhammad Qasim banget. Jadi menguatkan kita, ya, dan menjadi warning bagi kita